Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan kuliah untuk gizi ibu menyusui, ya. Namun sebelum saya menyampaikan tentang gizi menyusui, ibu menyusui, saya ingin memberikan sedikit untuk ASI, ya. Jadi ASI itu sangat berpengaruh sangat dipengaruhi oleh gizi ibu, ya. Jadi asupan gizi ibu itu sangat mempengaruhi kualitas ASI, meskipun ASI itu secara alamiah tidak berbeda antara orang yang makanannya lengkap dengan orang yang makanannya mungkin tidak lengkap. Kemudian dari mana dia diperoleh makanan yang kualitas ASI yang ibunya tidak makan lengkap gitu. Nah, itu diperoleh dari tubuh ibunya. Jadi tubuh ibu itu akan dipecah untuk memenuhi kebutuhan dari kualitas ASI. Jadi misalnya ibunya ini kebetulan tidak bisa memenuhi asupan proteinnya, maka protein dari ibu ini yang dipecah untuk memenuhi kebutuhan protein yang ada di dalam ASI tadi, ya. Baik, saya akan merubah ini, mungkin saya matikan dulu ini, baru nanti kita lanjutkan, ya. Baik, terima kasih, sebentar kita sambung lagi. Baik, kita mulai untuk pengaruh gizi ibu terhadap ASI, ya. Jadi saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengantar, ya, ibu menyusui itu sangat penting, ya, untuk menjaga kesehatannya. Mengapa? Karena gizi ibu sangat berpengaruh terhadap kualitas ASI. Jadi karena berpengaruh ini, maka ibu harus memenuhi, ya, menjaga kualitas makannya, ya. Karena tidak hanya untuk dia, tetapi untuk bayi yang akan diberikan ASI. Nah, sumber energi pada ASI itu ada dua macam, ya. Yang pertama itu dari cadangan lemak yang ada di ibu. Jadi ada 200 kalori yang dikeluarkan dari tubuh ibu. Nah, oleh karena itu biasanya wanita yang setelah melahirkan dan berat badannya masih lebih, itu tidak perlu diet, ya, tidak perlu mengurangi makan. Kenapa? Karena dengan memberikan ASI, maka dia secara otomatis itu ada 200 kalori yang keluar untuk berubah menjadi ASI, ya. Itu yang pertama. Jadi sumber energi ASI itu ada dua, yang tadi dari ibunya sendiri, yang kedua dari makanan. Nah, makanan ini diharapkan bisa mensupport 500 kalori, ya, gitu.
Jadi ada 700, nah 200 dari ibu dan 500 dari makanan harian. Nah, dari gambar tadi itu menunjukkan bahwa tubuh wanita dengan lapisan lemak ekstra tadi ya, tergambar agak masih berlebih berat badannya begitu, itu lemak ekstra yang dibentuk ibu yang berstatus gizi baik selama kehamilan. Lemak ini akan digunakan untuk memproduksi ASI selama beberapa bulan pertama menyusui. Kandungan ASI seperti yang kita pahami semua, jadi ada energinya, kemudian ada protein, ada mineral, dan ada vitamin-vitamin yang ada di dalam ASI. Konsumsi makanan yang beraneka ragam dan lebih banyak protein, mineral, dan vitamin dari kebutuhan tubuhnya. Jadi seorang ibu menyusui itu diharapkan dia mengkonsumsi makanan yang lebih banyak mengandung protein dan mineral serta vitamin daripada kebutuhan tubuhnya. Kenapa? Ya karena makanan yang dia makan nanti akan menjadi bagian dari ASI tadi. Nah, konsumsi dan mekanismenya. Untuk membuat ASI diperlukan 700 kalori sehari. Sekitar 200 kilokalori berasal dari cadangan lemaknya dan sekitar 500 kilokalori diperoleh dari makanan itu. Jadi ini hanya mengulang lagi bahwa 500 itu diperoleh dari makanan ibu, sehingga makanan ibu tidak bisa diabaikan, ya, tidak bisa diabaikan. Jadi tetap ibu harus mengkonsumsi makanan yang dengan kualitas baik, di mana tadi proteinnya itu lebih ditambah. Bila ibu tidak mempunyai cadangan, jadi kita melihat ada beberapa ibu yang mungkin berat badannya setelah melahirkan itu tidak terlihat lebih besar begitu ya. Nah, zat gizi yang memproduksi ASI akan diambil ya, zat gizi yang diambil dari cadangan tubuh ibu sehingga ibu menjadi kekurangan gizi. Nah ini ya, jadi pada ibu-ibu yang penambahan berat badan atau weight gain pada saat hamil itu kurang optimal, maka ini akan berpengaruh nanti setelah ibu ini menyusui, karena pasti akan diambil dari tubuh ibu dan itu akan menyebabkan status gizi ibu akan semakin memburuk begitu ya. Nah, dampak gizi kurang pada ASI, pengaruh gizi ibu pada produksi ASI ya, ini kita bisa melihat ya. Jadi ini apa? Ya, jadi ibu dengan status gizi yang baik ya dan status gizi kurang yang sedang begitu ya, ini apa, lemaknya masih banyak ini ya, kandungan lemak di dalam ASI-nya. Kemudian kandungan apa ini ini kok kecil ya. Ya. Ya, di sini kita melihat ya, jadi ada perbedaan ya. Di sini pada ibu dengan status gizi yang kurus ya, yang buruk ya, ini akan jumlahnya akan berbeda gitu ya. Jadi ada lemaknya berbeda, kemudian ininya berbeda semua ya. Nah, jadi sebetulnya kalau dari komponennya sama, tetapi jumlahnya yang berbeda, itu yang dimaksud dengan kualitas tadi. Nah, sekarang kita status gizi yang sedang, jadi produksi ASI cukup memadai dan kualitasnya baik. Sedangkan pada status gizi yang buruk, produksi ASI-nya menurun, gitu ya. Jadi produksi ASI-nya yang menurun. ASI ibu yang berstatus gizi buruk kurang mengandung lemak dan beberapa vitamin dibandingkan ASI dari ibu yang berkualitas gizi baik. Ya, jadi itu ya. Jadi
Oleh karena itu perlu sekali memperhatikan kualitas gizi ibu pada saat dia menyusui. Nah, tadi saya sampaikan bahwa komponennya itu sama ya, antara ibu dengan gizi baik atau ibu dengan gizi buruk itu komponennya sama. Jadi tetap ada lemak dan lain sebagainya, tetapi yang berbeda adalah jumlah. Nah, di sini saya memberikan contoh ya, contoh kebutuhan makanan tambahan tiap hari bagi ibu menyusui ya. Di sini ada tertulis 600 gram, 60 gram beras ya. Ini sama dengan setengah gelas belimbing, itu sama dengan 240 kilokalori. Ya, sementara untuk proteinnya di sini 50 gram ikan atau satu potong ikan itu kalorinya adalah 95 kilokalori. Maaf ini salah ini ya kok kalori ya. Jadi 50 gram tempe ya, satu potong kecil itu 40 kilokalori. Dan 100 gram sayuran, jadi ada satu mangkok penuh ya. Diharapkan kita itu setiap hari mengkonsumsi 5 porsi buah dan sayur. Ya, jadi 2 porsi buah dan 3 porsi sayur ya. Nah, 100 gram sayuran itu atau satu mangkok penuh itu kalorinya 50 kalori, dan 100 gram pisang atau satu buah pisang yang ukuran besar ya atau sedang sampai besar itu 50 kilokalori juga, dan 5 mili minyak, jadi 1 sendok makan ya. Nah, ini contohnya, contoh kalau mau buat apa itu lauk mungkin yang digoreng gitu. Nah, jika memberi suplemen ya, suplemen makanan atau vitamin selama menyusui, berikanlah suplemen tersebut pada ibu ya, bukan kepada bayinya. Jadi ibunya yang meminum vitamin atau suplemen, jadi bukan langsung diberikan kepada bayinya. Berikan suplemen tersebut selama periode menyusui dan jangan hanya pada bulan-bulan pertama. Nah, itu biasanya kita ini ada kebiasaan ketika awal-awal rajin, tapi ketika nanti sudah agak lama sudah stop, tidak minum lagi. Nah, tidak minum suplemen lagi. Jadi kalau mau minum suplemen untuk makanan atau minuman atau vitamin, maka minumlah itu selama periode menyusui. Nah, tujuan memberikan suplemen pada ibu itu pertama adalah untuk memperbaiki keadaan gizi ibu. Jadi ingat ya bahwa suplemen itu artinya tambahan. Nah, jika dirasa diet atau makanan yang dikonsumsi oleh ibu menyusui ini sudah baik, misalnya terdiri lengkap dengan karbohidratnya sesuai, kemudian proteinnya juga sesuai, mungkin adalah protein hewani dan protein nabati lengkap, kemudian sayur, buah semua terkonsumsi dengan baik, semua dimakan dengan baik oleh ibunya, maka tidak perlu lagi ada suplemen. Ya, tetapi jika pada kondisi tertentu di mana ibu ini tidak mengkonsumsi dengan baik, misalnya ada penurunan selera makan atau kesibukan yang dia tidak bisa mengkonsumsi makanan dengan baik, maka perlu diberikan suplemen. Jadi ingat, suplemen itu bukan sesuatu yang utama, tetapi dia tujuannya adalah memberikan tambahan, memperbaiki keadaan gizi ibu sendiri, dan memastikan kecukupan kandungan vitamin dalam ASI-nya. Jadi itu karena suplemen tidak boleh diberikan langsung kepada bayinya, tetapi diberikan kepada ibunya. Kemudian zat-zat gizi di dalam ASI beraneka ragam tergantung dari apa yang ibu makan. Ya, ini yang sangat penting ya. Jadi itu. Oleh karena itu sangat dianjurkan ibu itu ketika dia menyusui memperbaiki pola makannya, memperbaiki kualitas makannya juga.
ya. Selain polanya juga kualitas makanannya harus diperbaiki. Vitamin dan mineral ya, yang ini ada vitamin A, vitamin B, ada tiamin, riboflavin, B6, B12, vitamin C, yodium, zat besi, zinc, kalsium, dan asam folat yang terkandung di dalam ASI tidak tergantung dari apa yang dimakan itu. Nah ini ya, jadi Allah itu sangat luar biasa ya, sangat maha pemurah begitu ya. Karena masih ada beberapa vitamin dan mineral yang tidak tergantung dari apa yang dimakan itu. Jadi ini diambilkan dari ibunya gitu ya. Jadi sudah ini dari ASI-nya. Jadi ASI itu otomatis ada di dalam ASI ya, vitamin A, vitamin B, itu terdiri dari tiamin, riboflavin, B6, B12, vitamin C dan yod, ya, zat besi, zinc, kalsium, dan asam folat ini sudah otomatis. Tetapi kewajiban ibu untuk tetap menjaga kualitas makanannya. Supaya apa? Supaya tidak diambilkan dari tubuh ibunya begitu ya. Nah, mengapa ASI sulit keluar? Nah ini ya, jadi asupan gizi ibu kurang terpenuhi. Jadi ada beberapa faktor mengapa ASI itu sulit keluar. Yang pertama karena memang asupan gizi ibu kurang terpenuhi sehingga terganggu produksi hormon prolaktin. Jadi hormon yang berpengaruh terhadap produksi ASI yaitu hormon prolaktin ini tidak terproduksi dengan baik karena asupan gizi ibu yang kurang. Kemudian yang kedua, faktor yang juga menyebabkan ASI sulit keluar, yang kedua adalah kesehatan ibu secara fisik ya. Dan kesehatan ibu secara psikis ya, ibu yang merasa tidak nyaman ya, sehingga tidak nyaman, kurang merasa dicintai ya, itu akan mengganggu pengeluaran hormon oksitosin. Jadi misalnya ibunya merasa kesal ya, kesal dengan asisten di rumah, kesal dengan suami, atau kesal dengan siapa aja begitu ya, kesal dengan rekan kerja atau apa ya, pokoknya dia merasa kesal begitu ya, atau cemas ya, cemas misalnya suami belum pulang atau siapa gitu ya, cemas, sedih, marah, gelisah, takut serta kelelahan ini ya, ini juga mengganggu keluarnya ASI. Nah tadi kalau kesehatan ibu yang secara fisik tadi sedang mengalami gangguan sehingga tidak menunjang produksi ASI. Jadi misalnya apa? Misalnya terjadi lecet ya pada puting. Lecet pada puting ini kadang-kadang mengganggu ya, karena tidak dikeluarkan ASI secara normal. Kemudian cara memperbanyak produksi ASI ya, yang pertama berikan ASI sesering mungkin, jadi on demand. Jadi tidak boleh ASI itu diatur 2 jam, 3 jam, atau 1 jam, tidak usah. Jadi ASI itu diberikan sesering mungkin, on demand ya. Jadi tingginya frekuensi menyusui bayi atau dengan memerah ASI akan membantu meningkatkan produksi ASI. Kemudian membiarkan bayi mengkonsumsi ASI dalam waktu lama ya. Tujuannya adalah untuk mengosongkan ASI yang telah diproduksi sehingga tubuh dapat merespon produksi ASI selanjutnya. Nah, selanjutnya berikan ASI bergantian ya, dari payudara kanan, payudara kiri, bergantian ya, jangan hanya dibiasakan kanan saja atau kiri saja, jangan. Jadi harus bergantian kiri dan kanan. Bayi akan melakukan penyesuaian cara menghisap dan juga akan melancarkan pengaliran ASI. Jadi sangat penting ya untuk memberikan dari kedua belah payudara ya. Kemudian pijatan yang benar dan tepat pada payudara akan membantu dalam
banyak ASI. Jadi ini ada praktek untuk pijat oksitosin ya. Jadi mungkin nanti bisa dicari di YouTube begitu ya, pijat oksitosin ya, karena pijat oksitosin ini akan memperlancar aliran ASI, dan dengan pijat oksitosin ini akan tumbuh rasa kasih dan sayang dari ibu, apalagi itu dilakukan oleh orang-orang yang terdekat ya, misalnya dilakukan oleh suami atau dilakukan oleh ibu dari ibu gitu ya, itu akan memperbanyak aliran ASI ya, hormon oksitosinnya makin ini, jadi lancar pengeluarannya. Buat suasana yang tenang dan rileks, jika memungkinkan adanya skin to skin kontak antara bayi dengan ibu ya. Kenapa? Karena adanya skin to skin kontak atau eye contact itu akan memicu oksitosin untuk untuk terproduksi. Selanjutnya, ibu menyusui sangat penting mengkonsumsi cairan. Ya, air putih, bisa jus, bisa kuah sayur dan lain-lain ya. Saya anjurkan ibu yang menyusui itu mengkonsumsi makanan yang banyak kuahnya, sehingga itu mengurangi kewajiban dia untuk minum air putih. Jadi misalnya buatlah sayur bening misalnya, atau sayur sup, atau sayur soto, atau apa, sehingga itu secara otomatis akan meningkatkan konsumsi cairan di dalam makanan kita sehari-hari. Kemudian hal-hal yang perlu diwaspadai ya, jadi pada ibu yang menyusui perlu menghindari, yang pertama, hindari pemberian susu formula atau MPASI terlalu cepat ya. Jadi ingat bahwa ASI eksklusif itu diberikan pada bayi ketika dia setelah keluar, jadi 0 jam mungkin ya, diberikan langsung dengan adanya IMD, maka ASI sudah diberikan pada 0 jam ya, atau 1 jam pertama maksimal ya. Jadi diberikan ASI, kemudian jadi sampai dengan 6 bulan tidak boleh diberikan makanan lain selain ASI. Dan apabila ada preskripsi dari dokter, misalnya diberikan obat, betul itu tetap disebut ASI eksklusif ya, karena dia sedang sakit. Kalau dia sakit maka harus diberikan obat. Justru salah kalau ketika sakit tapi tidak diberikan obat ya. Jadi susu formula atau MPASI tidak boleh diberikan sebelum usia 6 bulan ya. Pilih alat kontrasepsi yang tepat ya. Jadi ini biasanya ibu-ibu menyusui ya, ada beberapa yang mungkin menghindari atau belum ingin gitu ya hamil lagi begitu. Nah, itu perlu dikonsultasikan untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat, karena ada beberapa alat kontrasepsi khususnya yang hormonal, misalnya yang suntik ataupun yang pil, itu berpengaruh terhadap produksi ASI ya. Beda kalau misalnya alat kontrasepsinya itu non hormonal, misalnya susu atau pasang ini ya spiral ya misalnya, nah, itu tidak mengganggu. Tetapi kalau ibu menyusui ini memilihnya adalah yang pil misalnya atau yang suntik, maka harus dikonsultasikan lagi apakah itu mengganggu produksi ASI atau tidak. Kemudian hipotiroid ya dan anemia ini juga perlu diwaspadai ya, harus diperlakukan khusus ya, karena hal itu akan mengganggu. Hipoplasia atau kelainan payudara, puting payudara. Nah, ini ada kalanya puting payudara itu ada yang flat atau inverted. Ada yang flat atau inverted. Flat itu berarti datar.
Sedangkan yang inverted berarti puting payudaranya itu tenggelam masuk ke dalam ini ya. Nah itu harus dibetulkan dulu. Jadi biasanya ibu pada saat hamil itu oleh bu bidan akan dilakukan ini ya, menarik puting susu. Itu bisa dilakukan dengan spoil. Nah, kemudian di sini kita melihat banyak sekali suplemen untuk ASI ya. Suplemen untuk ASI itu banyak sekali, ada Moloko B12 yang kita biasa lihat ya, ada Lactamam dan lancar ASI. Jadi ini berasal dari ekstrak daun katuk ya, yang lebih ini ya, lebih tradisional mungkin ya, atau ASIFIT. Di sini ada kombinasi ekstrak daun katuk dan ditambah dengan aneka vitamin B ya. Kemudian ada yang Blackmores dan lain sebagainya. Jadi teman-teman untuk melakukan pemberian suplemen untuk memperlancar ASI ini harus konsultasi dokter ya. Jadi tidak boleh kita menganjurkan sendiri, tetapi harus ditanya ke dokter. Baik, untuk kandungan gizi di dalam ASI saya kira cukup ini ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita, untuk Anda semua dalam memberikan pengetahuan bagaimana ASI, pengaruh gizi terhadap ASI. Baik, kita akan lanjutkan ke gizi ibu menyusui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat dan semoga kemudahan, rahmat dan hidayah Allah selalu dalam menyertai kita semua. Hari ini kita akan membicarakan tentang gizi ibu menyusui. Nah, kebutuhan gizi bagi ibu menyusui lebih tinggi ya, terutama dibandingkan saat hamil. Mengapa? Karena ada ASI yang dikeluarkan oleh ibu menyusui dan itu merupakan sari dari makanan yang dimakan oleh ibu. Jadi kalau ibunya kualitas makannya kurang, maka akan diambilkan dari tubuh ibunya. Seperti yang sudah kita bicarakan beberapa waktu lalu. Nah, bayi usia 4-6 bulan berat badannya diperkirakan 2 kali lipat dari saat lahir secara normal ya, tetapi ada kalanya bayi itu masih belum mencapai berat badan yang ideal seperti ini ya. Nah, oleh karena itu kita bisa memberikan sebuah evaluasi kalau bayi di usia sampai 6 bulan berat badannya masih tidak terlalu jauh dari berat badan pada saat lahir. Berarti intake dari bayi itu masih kurang, perlu ditambahkan. Nah, produksi ASI 4 bulan pertama itu sama dengan energi seluruh kehamilan. Nah, ini ya, makanya kita perlu melakukan evaluasi pada berat badan bayi pada usia 4-6 bulan. Faktor usia ibu ya, kemudian gizi buruk dan status kesehatan mempengaruhi kualitas ASI ya. Jadi usia ibu itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas ASI ya. Kemudian status gizi dari ibu tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas ASI. Dan juga status kesehatannya tentu saja. Nah, kemudian kita akan bicara tentang energi. Produksi ASI itu kurang lebih 750 ml per hari ya. Itu diharapkan akan diperoleh 70 kilokalori dalam 100 ml.
Jadi kalau 700 ml per hari maka bisa diperoleh 7,5 kali 70 kalori ya. Jadi ada berapa itu? 7 kali 7 49 ya. Jadi sekitar itu ya, sekitar 500 ya, 500 kilokalori. Nah, 1 liter ASI itu sama dengan 700 kilokalori ya. Jadi kalau tadi 750 ml per hari maka itu sama dengan 2/3 liter ya. Kalau 1 liter itu sama dengan kurang lebih 700 kilokalori. Sepertiga energi tambahan berasal dari cadangan tubuh ibu. Seperti kemarin kita sudah sampaikan ya, tadi sudah disampaikan bahwa tubuh ibu itu akan memberikan kontribusi 200 kilokalori, sementara dari makanan ibu itu 500. Nah, ini kalau dituliskan di sini kurang lebih 150, jadi mungkin tepatnya adalah 200, jadi berkisar antara 150 sampai 200 kilokalori per hari. Nah, di rekomendasi energi ya diharapkan dalam satu bayi ya, bayi yang tunggal itu direkomendasikan energi yang dimakan oleh ibu itu adalah 2300 sampai 2500 kilokalori per hari ya, atau kalau bayi kembar 2600 sampai 3000 kilokalori per hari ya. Jadi ada perbedaan antara bayi tunggal dan bayi kembar, tentu saja karena jumlah konsumsinya berbeda dan jumlah ASI yang dibutuhkan berbeda. Nah, diet yang kurang dari 1800 kilokalori per hari sangat tidak dianjurkan. Jadi teman-teman harus memperhatikan ya pada ibu hamilnya, ibu menyusuinya, maka diharapkan intake-nya itu 2300 sampai 2500. Jangan sampai kurang dari 1800, karena kalau 1800 maka nanti ibunya yang akan mengalami gizi kurang gitu. Jadi harus diberitahukan bahwa ibu yang menyusui itu energi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu adalah 2300 sampai 2500 apabila bayinya tunggal, dan 2600 sampai 3000 kilokalori per hari apabila bayinya kembar. Nah, bagaimana dengan protein? Kebutuhan protein tentu meningkat ya, sedikit dibandingkan energi. Jadi proteinnya kalau kemarin waktu ibunya hamil itu kebutuhan proteinnya meningkat. Kenapa? Karena dia dibutuhkan protein sebagai sumber pembangun. Protein pada saat ibu hamil itu dibutuhkan untuk membangun jaringan pada ibu sendiri dan jaringan pada bayi, sehingga penambahan protein sangat dibutuhkan dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan pada saat sudah menyusui. Tetapi jika protein itu tersedia tetapi energi tadinya kurang, maka protein ini yang akan dipakai sebagai sumber energi. Nah, tentu hal ini sangat tidak diinginkan ya, karena selain selain tidak efisien ya, juga tidak efektif sebetulnya kalau menggunakan protein sebagai sumber energi. Jadi tentu harus dipastikan seperti di dalam gizi seimbang, jadi karbohidrat itu dia ditujukan untuk suplai energi gitu ya. Jangan sampai karbohidratnya kurang, nanti proteinnya yang dipakai sebagai sumber energi. Nah, itu kan sesuatu yang kurang efektif nanti gitu ya. Kemudian tambahan itu sebetulnya untuk protein pada ibu menyusui sudah cukup ya ditambahkan dengan 1 butir telur ya, atau
25 gram keju atau 175 gram susu. Ini boleh dipilih begitu ya. Nah, ini boleh dipilih sehingga untuk ibu yang menyusui itu tidak perlu penambahan protein lebih banyak ya. Jadi yang banyak itu pada saat hamil, bukan pada saat menyusui. Tetapi kemudian apabila protein ini kurang, maka kadar kasein ASI itu rendah, ya, menyebabkan kadar kasein pada ASI rendah. Jadi kualitasnya nanti akan menurun. Nah, apabila ibu memilih sumber protein dari hewani, terutama ikan, itu sangat baik untuk ibu karena protein ikan ini akan baik untuk regulasi insulin. Jadi menyebabkan tidak terjadinya insulin yang terhambat begitu ya produksinya. Nah, kita akan bicara tentang peran dan kandungan protein ya, ini peran dan kandungan penting dari protein pada ASI ya. Ini saya ingin menambahkan fungsi protein itu apa sih. Jadi saya ingin mereview ulang ya, karena protein ini sangat penting ya, meskipun tadi saya sampaikan bahwa untuk penambahan jumlah protein pada ibu menyusui itu tidak terlalu banyak. Tetapi perlu diingat bahwa apabila proteinnya kurang, maka akan mengganggu tadi kualitas kaseinnya itu akan menurun. Gitu. Nah, fungsi protein ini apa? Tentu sudah dipahami ya, bahwa fungsi protein itu adalah sebagai zat pembangun. Nah, kalau artinya menggantikan sel tubuh yang rusak. Jadi supaya peremajaan atau regenerasi sel itu berjalan dengan baik. Ya, dengan adanya protein. Nah, kita tahu bahwa pada pasca persalinan maka tentu butuh protein untuk menggantikan sel-sel yang sudah rusak. Kemudian memberi kekebalan pada tubuh terhadap penyakit ya, karena protein itu adalah salah satu komponen penting bagi terbentuknya imunitas ya, jadi sumber kekebalan. Kemudian mengatur kinerja tubuh, dan yang ketiga memberikan energi bagi tubuh. Ini memberikan energi bagi tubuh ini ditulis terakhir. Kenapa? Karena bukan suatu tugas utama bagi protein itu memberikan energi. Meskipun kalau dimaksimalkan, memang protein itu adalah sumber energi. Baik, kita lanjutkan fungsi protein ya. Tentu tadi sudah kita bicarakan bahwa energi seharusnya tidak diambil dari protein ya. Jadi protein itu memang memberikan energi yang banyak, tetapi kita tidak berharap bahwa energi itu diambil dari protein, tapi energi itu diambilkan dari karbohidrat yang diasing. Kemudian kandungan protein di dalam ASI di sini kompleks ya, jadi terdapat 0,9 gram protein di dalam 100 ml ASI. Jadi memang protein ASI itu tidak terlalu banyak ya. Jadi tentu ini justru merupakan keuntungan dengan tidak tingginya protein di dalam ASI. Karena bayi itu organ pencernaannya itu masih lemah, sehingga apabila protein yang ada di dalam ASI itu tinggi, maka akan membebani kerja ginjal ya di dalam pada bayi. Kita melihat di dalam susu formula itu proteinnya lebih tinggi dibandingkan susu ibu. Jadi justru itu merupakan kelemahan dari susu formula ya. Jadi itu bukan berarti kalau ASI itu
proteinnya hanya 0,9 dalam 100 ml ASI itu justru kelemahan ASI, bukan, justru ini merupakan kelebihan dari ASI. Kemudian protein utama yang ada di dalam ASI itu adalah kasein, kemudian laktoferin yang sangat berperanan penting dalam pertumbuhan otak ya, jadi, dan kemudian alfa laktalbulin ya. Jadi protein utama yang ada di dalam ASI itu ada 3, yaitu kasein. Ini yang sangat akan terpengaruh apabila jumlah proteinnya menurun atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian laktoferin ini bagus untuk pertumbuhan otak, untuk kecerdasan. Kemudian asam amino yang ada di dalam ASI, di sini ada asam amino yang terpenting adalah sistin dan taurin. Ini kedua-duanya berperanan penting untuk pertumbuhan otak, yaitu untuk kecerdasan bayi. Sistin penting untuk pertumbuhan sel dan taurin penting untuk pertumbuhan otak bayi. Jadi oleh karena itu mengapa ASI itu tidak tergantikan ya kualitasnya dengan susu formula, bahkan susu formula yang paling mahal pun itu masih kalah dibandingkan dengan ASI ya. Jadi oleh karena itu ahli gizi tolong selalu mempromosikan kebaikan dari ASI, karena ASI itu memiliki protein yang kompleks ya. Kemudian bagaimana dengan karbohidrat dan lemak yang ada di dalam ASI ya. Karbohidrat yang ada di dalam ASI itu adalah laktosa, penting untuk otak bayi. Nah, meskipun karbohidrat di dalam ASI itu adalah laktosa, tetapi tidak pernah ada report bahwa seorang bayi itu mengalami lactose intolerance dari ASI itu. Ya, kan berbeda ketika yang dikonsumsi adalah susu dari sapi ya, maka sering terjadi atau banyak sekali report yang diperoleh adanya lactose intolerance dari susu sapi. Malnutrisi berat, jadi produksi laktosa menurun. Jadi pada ibu-ibu yang mengalami malnutrisi berat itu akan terjadi penurunan laktosa. Oleh karena itu selalu dianjurkan, tadi kita sudah membahas bahwa ibu menyusui itu minimal konsumsi hariannya itu tidak boleh kurang dari 1.800 kilokalori ya, karena apabila kurang dari 1.800 kilokalori apalagi itu terjadi terus menerus, maka ibu bisa mengalami malnutrisi. Dan kalau terjadi malnutrisi, maka produksi laktosa menurun, dan kalau produksi laktosa menurun, tentu anak atau bayi itu akan mengalami penurunan asupan energi ya. Kemudian lemak, bagaimana dengan lemak ya? Lemak itu merupakan sumber energi utama ASI ya. Kita ketahui bahwa ASI itu ya terdiri dari lemak begitu ya. Nah, DHA di sini penting untuk otak dan retina, jadi ada DHA atau omega 3. Ikan laut yang kecil di sini ada sarden, salmon, ini baik untuk ibu ya, untuk dikonsumsi ya. Kemudian batasi ikan besar. Kenapa? Karena kita sering mendapatkan informasi dari beberapa penelitian bahwa ikan-ikan besar itu hidup di laut bawah, dan itu akan berisiko untuk adanya cemaran merkuri, karena merkuri kan di bawah. Jadi ikan yang besar itu biasanya hidupnya di laut bawah, dan itu akan menyebabkan risiko pada ikan-ikan besar seperti ikan tuna ya, swordfish, itu untuk dia mengalami cemaran merkuri. Jadi, bukan tidak boleh, tetapi batasi, jangan terlalu banyak. Jadi lebih dipilih ikan-ikan yang lebih kecil ya, karena dia tidak hidup di laut yang paling dalam.
Nah, kemudian air dan garam. Ya, kita tahu bahwa 85 sampai 95 volume ASI itu terdiri dari air. Dan saya ingatkan bahwa ASI itu sangat sempurna ya. Jadi ASI pada saat siang dan pada saat pagi itu berbeda komposisinya. Jadi pada saat siang hari itu komposisi air di dalam ASI lebih banyak dibandingkan komposisi air di dalam ASI pada malam atau pada pagi hari. Hal itu dikarenakan karena pada siang hari itu untuk mencegah adanya dehidrasi. Jadi ASI itu lebih banyak airnya. Ya, jadi itu maha sempurnanya dari Allah ya, para pencipta dari alam semesta ini. Minum cukup sesuai dengan rasa haus saja, tidak perlu dipaksa harus banyak begitu ya. Kemudian natrium lebih tinggi di kolostrum ya, jadi lebih banyak. Jadi kolostrum itu lebih gurih gitu ya dibandingkan ASI ya, setelah kolostrum. Gunakan garam bermedium. Selalu kita memberikan edukasi bahwa bukan hanya ibu menyusui, tetapi semua dari kita diharapkan menggunakan garam bermedium. Vitamin larut lemak. Jadi di sini seperti yang kita ketahui ada vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Ya, ini vitamin yang larut lemak ini mengandung ini ya memberikan kontribusi terhadap banyak hal ya. Seperti vitamin A itu merupakan antioksidan, antimikroba, dan ada kegiatan suplementasi vitamin A itu 200.000 international unit diberikan hampir di semua negara berkembang termasuk di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini sudah lama juga mendapatkan suplementasi vitamin. Vitamin D, bayi perlu suplemen 400 international unit per hari ya. Kemudian vitamin E ini sangat dipengaruhi oleh diet ibu, dan vitamin K bayi perlu disuntikan atau oral secara oral segera setelah lahir. Jadi ini sudah dilakukan oleh teman-teman medis ya. Mineral ya, jadi kita ada zat besi ini pada ibu menyusui ya, melindungi dari anemia ya. Kalsium ya ada 1000 sampai 1500 mg per hari, bisa diperoleh dari susu ya, ikan atau tulang ikan ya, mungkin ikan yang tulang lunak gitu ya. Dan sayuran hijau itu juga kaya akan kalsium. Zinc penting untuk imun dan untuk enzim ya, karena zinc itu merupakan komponen terbesar bagi metaloenzim. Jadi kebutuhannya pada ibu menyusui, zinc ini kebutuhannya meningkat 50%. Selenium mendukung imun dan tiroid ya, di kekurangan selenium juga akan berdampak kurang menguntungkan bagi imunitas. Kemudian yodium kebutuhan 2 kali lipat penting untuk hormon tiroid bayi. Rekomendasi pola hidup ibu menyusui: 1. Minum cukup cairan ya, namanya cairan bukan air ya, jadi artinya ibu itu dianjurkan untuk mengkonsumsi cairan, bisa dari susu, bisa dengan jus, bisa dengan buah sayur ya, atau air itu sendiri. Kemudian makan 5 kali sehari, diet seimbang. Jadi kenapa kok 5 kali sehari ya? Untuk memenuhi kebutuhan yang lebih banyak tadi, karena dia menyusui bayi. Hindari kafein, alkohol dan rokok. Jadi ini ya. Kemudian hindari diet kurang dari 1800 kilokalori per hari. Jangan konsumsi suplemen herbal atau obat tradisional yang tidak jelas ya. Jadi artinya konsumsi herbal atau obat tradisional biasanya dilakukan oleh ibu-ibu terutama untuk memperlancar ASI. Nah, jadi itu apabila diperlukan maka
jangan dilakukan dengan meminum atau mengkonsumsi obat herbal yang belum teruji. Kemudian vegetarian, ya, jadi pada ibu-ibu menyusui yang dia melakukan gaya hidup vegetarian, maka wajib untuk ditambah vitamin B12 dan asam folat. Kemudian suplemen yodium 200 mikrogram per hari bila perlu. Jadi kalau dirasa yodnya itu cukup, maka tidak perlu dilakukan suplementasi. Dan yang terakhir di sini kesimpulan, makanan terbaik dengan manfaat biologis unik, ya. Jadi ASI itu makanan terbaik untuk bayi, ya, dan manfaat biologis yang unik. Tadi contoh keunikannya adalah antara komposisi ASI pada saat pagi, pada saat siang, dan pada saat malam itu berbeda-beda. Terus kemudian ASI pada ibu yang anaknya lahir prematur dengan BBLR, dengan ibu yang melahirkan anak dengan normal, berat badan normal, itu ASI-nya berbeda, komposisi ASI-nya berbeda, ya. Itulah maka uniknya ASI. Gizi ibu menentukan kualitas ASI dan kesehatan bayi, ya. Jadi kualitas ASI itu tergantung pada gizi ibu, ya, meskipun komposisi itu antara ibu yang gizi baik maupun gizi normal maupun gizi kurang itu sama komposisinya, tetapi jumlahnya yang berbeda. Misalnya proteinnya ada pada ibu yang mengalami gizi kurang, tetapi jumlahnya lebih kecil dibandingkan yang mengalami gizi normal dan yang intake-nya baik. Energi, protein, vitamin, dan mineral harus tercukupi, ya, karena itu sangat mendukung untuk pertumbuhan bayinya. Suplementasi penting pada kondisi tertentu. Saya ingatkan karena suplementasi itu hanya diberikan pada kondisi tertentu. Jadi jika dirasa di dalam intake itu kurang, misalnya kurang vitamin C begitu, ya, maka perlu dilakukan suplementasi vitamin C. Tetapi jika cukup, maka tidak perlu diberikan suplementasi. Edukasi dan konseling gizi ibu menyusui sangat diperlukan karena ada kalanya ibu menyusui itu mengalami penurunan niat dan lain sebagainya, ya. Jadi ada dari penelitian yang pernah saya lakukan, jadi ibu pada saat dia hamil itu semua berniat untuk memberikan ASI pada bayinya, tetapi niat itu menjadi turun ketika bayinya lahir dan akan hilang ketika bayinya sudah mulai menerima susu formula dan terlihat nyaman dengan susu formula. Oleh karena itu perlu sekali melakukan edukasi dan konseling dan pendampingan pada ibu menyusui, ya, supaya sukses dalam memberikan ASI eksklusif. Saya kira itu pertemuan kita, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.